Pengalaman paling jauh kemana? Wow, pertanyaan Seolah-olah saya tidak tahu. Pertanyaan standar. Ya. Hey, copywriter. Padahal ini udah ada nih cerita tentang pendakian ke pegunungan di Himalaya. Padahal udah ada. Sudah ada. Tapi sosokan ditanya. Saya tanya. Gak apa-apa, ya udah saya tanya dulu. Pertanyaan. Pengalaman paling jauh kemana nih Jawin nih? Wow, saya belum jauh-jauh banget dia baru kemana tuh baru kalau ke boleh tahu tuh? Nepal. Oh. Belum jauh-jauh banget. Kemarin seharusnya pengennya berangkat lagi, guys. Kemana Cuman, tuh? Harusnya aku pengennya sih kemarin tuh ke arah Afrika gitu, guys. Gitu. Ke Kilimanjaro Afrika. atau kemana? Belum sih, pengen jalan-jalan aja gitu, ngopi-ngopi begitu kan. Tapi nggak bisa, guys, Karena ini corona bangsat. Wah iya memang. Karena Jadi udah ya karena paling jauh corona. udah nih, paling jauh berarti. Paling jauh iya. Cerita tentang pendakian ke pegunungan di Himalaya dan lain-lain. Udah. Textbook bisa aja. Asli ya udahlah sok. Cerita Mang waktu kemarin ini emang hostnya brengsek sih. Harusnya kan dia bisa nge-improv pertanyaan. Udahlah anjir lah. Daeng udah tahu sebenarnya ini mah. Sebenarnya fans Mane juga udah tahu. Fans geuleuh lah. Aduh. Sebenarnya penonton Mane juga sebenarnya udah tahu. Tapi ya anggaplah orang yang nonton Eger, wah siapa Jawin nih? Iya kan banyak ya kan. Apa yang nggak kenal gue di apa subscribersnya Eger, apa di viewersnya Eger. Gua anjing geus cerita seberapa kali ya. Makanya. Gimana pertanyaan? Saya aja yang cerita gitu. Pertanyaannya di Everest Trek. Cerita tentang pendakian ke pegunungan di Himalaya. Berarti iya. Everest, Di Everest apa Trek, kemarin itu trek Everest ya. Trek. Kemarin tuh kan ke Imjase apa namanya? Island Peak. Island Peak itu gagal. Karena kena AMS gua. Lu yang kena atau temen yang dijemput helikopter kemarin siapa sih? Kita 3 orang nih kan berangkat nih kan ke Island Peak itu. Terus akhirnya kita sampai lah pas di ketinggian 4.400 satu orang udah kena gejala AMS, gue masih segar. Gue masih baru pusing sedikit, temen gue udah agak pusing-pusing begitu. Terus kita naik lagi ke 4.700. Pas di 4.700 temen gue udah nggak bisa tidur. Gue udah mulai pusing-pusing. Itu pas di tenda berarti tuh ketahuannya? Enggak, masih belum di tenda itu masih di perkampungan, di Okay. lodge gitu. Terus kita masuklah ke base camp, mulai tidur di tenda. Itu di ketinggian 5.000 kalau nggak salah. Ya di 5.000. Kita akhirnya tidur di tenda. Pas tidur di tenda teman gue udah nggak bisa tidur. Oh, di 4.700 juga gue udah nggak bisa tidur, udah sesak nafas. Lu yang nggak bisa tidur. Malamnya udah sesak nafas. Terus kita ke 5.000, teman gue udah nggak bisa naik, dia tidur di tenda, ditinggalin, nungguin di tenda. Kita naik lah. Gue naik dari ketinggian 5.000 baru naik 400. 5.400-an berarti ya. 5.400 itu udah muntah 5 kali. Sampai muntah hijau tau gak lu? Konengteng hijaunya. Muntah hijau udah nggak ada makanan lagi yang keluar tuh. Yang rasanya tuh asam tau gak? Iya, udah sakit ketarik ya perutnya. Begitu tuh. Terus udah muntah, terus jalan udah sempoyongan, kaki kiri nyandung kaki kanan. Lu pernah nggak kesandung kaki sendiri? Tapi lain komedi, emang beneran saking capek dah gitu. Terus pusing, akhirnya ya temen gua masih kuat kan. Yang satu ini. Yang satu. Lu berarti tinggal berdua naik sama guide satu kan. Terus temen gue bilang gini, ya udah Win, gue turun karena gue tahu kalau misalnya gue naik lu akan ikut naik gitu, dia bilang. Guide-nya 2 kan. Guide-nya 2. Karena emang iya kalau dia naik gue ikut naik. Terus kata guide-nya gitu, we finish now. We better go down, dia bilang gitu. Bahkan udah si guide-nya ngomong. Si guide-nya ngomong kayak gitu. Your life is more important. Okay. Don't risk your life, dia bilang gitu. Terus ya udah deh, saya merokok dulu di situ. Masih sempat tuh merokok dong. Merokok yang kalau kita tapi asapnya nggak bisa habis. Oh iya. Yang sudah bercampur aduk ya. Merokok. Terus sedih banget anjir, soalnya kan itu cita-cita gue ya, pengen ke daerah situ, ke Everest Trek tuh dari tahun 2010 gitu. Terus akhirnya dari 2009. Dari 2009. Oh, berarti pas awal-awal naik gunung itu. Itu langsung ditulis pengen ke Everest. Gue punya di Figura itu, gue figurin. Gue punya kertasnya lah, kertas yang dicoret-coret gitu, tahu sih. Nah terus udah 10 tahun gitu kan jaraknya, pengen kesini. Terus akhirnya duit kekumpul, punya duit, setelah nabung. Terus kita latihan 4 bulan jogging. Terus kita jalan 8 hari. Puncak tinggal 6 jam, gagal. Kumaha sih perasaan. 6 jam lagi loh. Setelah penelitian 10 tahun, latihan 4 bulan. Latihan 4 bulan, perjalanan 8 hari. Tinggal 6 jam lagi. Waduh anjing, sedih ya Dan.
Sedih, Wak. Gara-garanya salahnya kita karena gua kan ikut rombongan pegawai ya. Jadi kita kurang 1 hari untuk aklimatisasi. Dan itu berpengaruh banget ya. Pengaruh. Kita kurang 1 hari untuk aklimatisasi di ketinggian 3.300, 3.400. Gitu. Kudunya mau ditambah sapoe deui we. Pasti bisa. Oke. Kamu ditambah sapoe deui. Kurang didinya, waduh geus pusing kan dititah dahar ieu, Wak. Dititah dahar apa makan sop bawang bodas dijadikan sop. Buat apa itu? Aing paling teu beuki bawang, Wak. Terus kenapa disuruh makan Itu buat ketinggian katanya, buat pusing. Ngaruh tapi. It's good for altitude dia bilang gitu. Dimakan dong sama saya bawang putih yang dipotong-potong dong. Waduh. Yang Anda tidak suka tidak itu. Tidak suka sekali. Saya mau muntah begitu tapi saya paksa. Demi kesehatan begitu, dan karena memang enggak ada makanan lain sih. Tapi gagal lah, anjing sedih lah. Niatnya sih pengen kesana lagi seharusnya. April kesana. Gue dapat sponsor dari pemerintahan Nepal untuk kampanye global warming 10 vlogger di dunia gitu. Gue daftar, diterima gitu. Harusnya April tahun ini. Harusnya, corona kan. Dia postpone. Bener-bener bangsat ya. Cutu corona ya. Tahun lalu kan Eger nih kan nambahin kan ongkosnya kan. Nah tahun depan bisa lah kan Seven Summit kan. Aku cinta Eger, Eger. Bagus sekali. Bisa lah kita bikin program-program lain begitu. Atau kita misalnya, saya mendengar Ramon Tungka ke Machu Picchu cuma jalan-jalan kan, tidak ada ekspedisi. Ternyata bisa yang gitu-gitu doang. Cuma mau jalan-jalan dong, ongkosin dong. Apalagi bisa. yang ini ya harusnya ya. Ya enggak, maksud saya justru kayaknya mau jalan-jalan aja. Saya kayak bisa nih ke Maldives gitu kan. Di situ kan ada ini ya, magma kan. Oh iya. Ya kan ada magma. Saya pengen ngeliat magma tuh. Saya mungkin bisa ke akun Kagua gitu tuh. Iya loh, Ramon ke Machu Picchu loh 1 minggu cuman jalan-jalan. Tidak jadi vlog ya. Tidak jadi vlog lagi. Jadi vlog ya Ramon. Ramon jadi vlog gak saya tanya? Foto. Oh iya foto. Terus, foto mah bisa tuh, Wak. Iya, bisa foto saya teh. Misalnya tempat inilah Pakistan, saya tertarik Pakistan atau ke tapi jauhin juga yang Israel. Yang saya dengar ya. Wow. Saya dengar dari siapa ya? Dari Jawin. Memang menyukai fotografi juga ya Jawin ya. Suka sih, tapi fotonya iseng-iseng lah. Ya bukan maksudnya memang ada arah untuk jalan-jalan untuk memotret juga. Ada. Cuman kan gini, kita kan vlog ya, kita kan nge-vlog ya. Terus kita kan bikin video ya. Kita kan kadang dapat satu momen yang nggak bisa terulang momennya. Jadi kita harus memilih momen itu mau direkam dalam bentuk gambar atau video, gitu kan. Tapi karena ya tujuan utamanya yang nge-vlog gitu, bikin video gitu, akhirnya terekamnya dalam bentuk video gitu. Padahal sebetulnya pengennya mah motret, moto gitu sebenarnya pengennya. Paling jadi momen-momen fotonya ya paling momen-momen yang nggak buru-buru gitu. Ngerti gak sih? Kayak misal gue lagi jalan, lagi di hutan begitu, tiba-tiba suku Dayak keluar, ngelewat. Kan nggak bisa diulang momen itu. Lu bakal milih apa kalau ke depan? Video berarti tetap. Tapi kelak akan jadi foto, happy we jadinya. Oke. Gitu. Resep foto teh. Kalau misalnya teman-teman mau lihat foto-foto gue ada di Instagram Market Chaps. Mantap. Itu memang apa ya, Instagram itu gue bikin karena foto-foto gue tuh yang nggak bisa diupload di Instagram pribadi kan. Iya, gue pernah lihat sih. Ada yang cukup bukan sensitif sih, lebih ke berani kali ya, berani mengangkat. Itu manuk. Yang manuk ya. Tapi kan itu cukup berani juga mengangkat soal itu karena kan follower saya turun. Nah, tidak apa-apa dong. Tidak apa-apa. Karena setelah itu naik. Kok begitu? Kan tapi kan esensi pesannya nyampe. Saya suka kok itu berani kok. saya guys foto burung kan foto monyet kan. Pas di foto monyet naik tuh monyet dalam sangkar. Tapi bagus sih, maksudnya ya memang ada hal-hal yang kadang kita nggak bisa lakukan di akun pribadi kita ya, tapi iya. Tapi punya alter ego seperti itu bagus gitu loh. Kan kita tetap harus menyampaikan sesuatu kan. Keresahan. Saya percaya ketika kita jalan, ketika Zawin jalan kan pasti banyak hal yang ditangkap, yang ingin kita share lagi, tapi ketika kita mau nge-share, alah ya sensitif tuh nya. Nah gitu. Maka itu di foto-foto. Nah kalau itu kan poin-poin ya, yang sensitif kayak gitu.
Kalau sekarang sih lebih ke arah gue pengen tampilin semua foto gue aja gitu di hasil karya lu lah ya. Hasil jepretan lah gitu. Makanya untuk sampai sekarang sih Marky Chaps itu isinya foto orang KB. Hasil jepretan lo. Belum mau diisi orang. Belum mau aja. Bagus lah tapi ada sudut untuk itu gitu. Masih ke situ ya. Win, kumaha? Bagi tips dong. Wow. Buat yang ingin bertualang sendiri, apa aja yang perlu disiapkan? Wow. Apa aja yang perlu disiapkan untuk jalan-jalan sendiri? Jalan-jalan kalau mau traveling, kalau mau solo traveling. Yang harus disiapkan adalah duit. Nah, karena Anda tidak bisa jalan-jalan kalau Anda miskin. Misalkan ada yang bilang, kan saya bisa backpackeran, Win. Emang Anda pikir backpacker tidak perlu beli sangu? Sangu itu wajib. Kan saya bisa minta, Win, ke orang. Banget siap. Yang pertama duit pasti ya, sama perencanaan. Jadi backpacking apa juga lu harus tetap punya emergency money yang ketika lu mentok lu bisa pulang langsung naik pesawat, atau ketika lu sakit lu masuk rumah sakit lu punya duit untuk bayar rumah sakit. Emergency money tuh harus ada yang nggak pernah dipakai. Jadi misalnya lu jalan misalnya kemana gitu, lu misalnya minimal punya 3 juta tuh nggak boleh dipakai. Yang kalau misalnya uang lu ada 5 juta, budgetnya di 2 juta, misalnya emergency lu siapinnya 2 juta, kemudian si 3 juta udah habis, 2 juta tuh nggak boleh dipakai, lu udah harus pulang. Karena lu nggak boleh pakai emergency money. Emergency money tuh harus selalu ada. Kita resiko tapi berani sama nekat tuh beda kan. Berani tuh ya berani dengan persiapan, nekat itu bodoh gitu. Tanpa persiapan buat gue bodoh sih. Tetap harus ada backupnya. Terus naon ya, koneksi, siapin koneksi. Gue kadang suka agak kesel kalau misalnya ngomongin duit ya. Lu emang enak jalan-jalan boga duit lain gitu, Wak. Ya nabung gitu. Benar. Ya nabung. Gue juga nabung dulu tuh nabung anjing. Gue sama teman-teman gue di asrama sama-sama lah level ekonominya ya gitu ya. Nabung misalnya 500.000 kita kerja jadi buruh partai atau kita ngerjain survei LSI, akhirnya kita kumpul uang 500.000 tuh tahun 2010 2011 kumpul uang 500.000. Nah teman-teman gua beli sepatu Converse, gua nggak beli apa-apa, gua pakai duitnya buat ongkos ke Jogja gitu. Terus ketika pulang ke Jogja yang beli sepatu Converse ngomong, enak banget tuh Liwin ya jalan-jalan ke Jogja. Pan duitna sarua gope, sia dipake beli Converse. Aing make si kene ieu make calana, make sepatu karet pantopel nyaho teu? Ngapal. Sepatu pantopel karet. Nu anti air. Nyaho teu? Eta hargana 25.000 bareto. Aing kuliah make eta supaya bisa jalan-jalan. Nah, berarti kan prioritasnya lain apa? Iya, gitu. Lu prioritasin apa? Ini yang lucu kan udah mau beli Converse duitnya dipakai, kita duitnya sama terus lu ngeluh. Iya, enak banget sih lu. Banget sih ya, aing mata ngeluh sih sepatuna halus. Tapi kan semua pejalan juga pasti punya titik awal di mana dia masih susah dong. Pasti dong. Iya. Nggak, kayak pasti beberapa kali enak banget sih Jawin dapet ini endorse apa, kan mereka nggak tahu aja awalnya juga dari susah tuh. Jadi awal pasti ya nabung, kalau nggak punya duit nabung. Gimana nabung? Gua nggak punya penghasilan, gawe gua. Itu tipsnya ya. Tipsnya kewajiban dulu baru hak. Kewajiban iya, duit gitu duit. Nanti setelah lu jalan-jalan awalnya suka dulu pakai traveling miskin gitu seadanya, lu ke jalan-jalan yang deket gitu. Kemudian mulai orientasi berpikirnya dirubah menjadi gimana caranya gue jalan-jalan sambil kerja. Nggak bisa langsung, itu butuh waktu bertahun-tahun, tapi seenggaknya orientasi berpikirnya udah ke situ. Orientasi berpikirnya adalah gimana caranya gue jalan-jalan dan gue dapet duit. Caranya kayak gimana? Ya gue nggak tahu. Itu lu yang cari gitu. Beda-beda kan jalan tiap karena orang. Karena banyak kan. Lu pernah gak sih ngelihat orang yang traveling tuh kerjaannya tuh aneh-aneh gitu. Kayak misalnya ada PR perusahaan. Tujuannya untuk meneliti antropologi di sebuah daerah untuk kepentingan perusahaannya. Tapi tujuannya dia memang tukang jalan-jalan, tapi resep jalan-jalan kumaha carana aing jalan-jalan tapi dibayar. Akhirnya dia jadi antropolog. Iya, gitu. Iya. Terus gua pernah ketemu IT, anak IT jadi kerja di laptop doang. Yang penting ada laptop, ada koneksi, dia bisa kerja dimanapun. Iya. Gua pernah ketemu anak motor. Anak motor berarti emang nggak gembel jalanan. Modal 700.000, mau jual 8 juta, dia keliling Indonesia. Tapi numpang-numpang di klub motor.
Tapi dia punya koneksi. Kalau lu nggak punya duit, nggak punya koneksi, nggak paeh weh. Kan gitu pan. Santinya mau boga duit mah kita pun harus punya koneksi gitu. Terus ada kerjaan apa lagi yang di jalan ya, yang bisa di jalanan? Peneliti, researcher. Kan itu kan geologi juga bisa. Geologi bisa sambil jalan-jalan. Emang kerjaannya di jalanan begitu. Dokter. Dokter kan pas lagi itu aja pendidikan tapi lama dong. Ke kampung. Lama dong itu, setengah tahun di situ. Maksudnya fotografer. Nah, videografer. Lebih baik lagi fotografer bekerja di Nat Geo. Nah, sudah pekerjaan impian ya. Pekerjaan impian. Sekarang gini, Pak. Ini punten-punten, misalnya gini, atau gini lah kita generalin, misalnya fotografer alam begitu. Ya kan. Gue yakin tujuan utama mereka tuh bukan cari duit. Tapi tujuan mereka tuh pengen dia jalan-jalan dan emang seneng gitu. Emang seneng dan berbayar. Betul. Gitu. Coba kalau misalnya lu pikir deh, tujuan utama mereka cari duit, terus mereka menghabiskan waktu ke hutan nggak ketemu keluarga, dibayar dengan jumlah segitu, pasti ngeluh. Benar. Kalau tujuannya nyari duit ya. Karena memang setahu saya memang tidak sebesar itulah ya. Tidak sebesar itu karena mereka dibayar dengan kepuasan, hasratnya terpenuhi. Tapi kalau misalnya hitungannya orang yang saya tidak suka jalan-jalan, kemudian dikasih duit, saya sakia sia moto kadi itu, ayo bawa yang mendingan cari di imah kan gitu. Iya, tidak sebanding Tidak sebanding gitu kan. Ya nggak sih? Dari rasa suka juga ya sebenarnya awalnya kan. Iya. Kan orang-orang yang bekerja di, ya bener tadi maksudnya pasti udah di-planting nih dari awal gimana caranya gue dapat pekerjaan yang mengizinkan diri gue sendiri jalan. Orientasi gitu. Berpikirnya sudah dimulai dari situ. Yang nanti kemudian mungkin ketemunya nggak tahun ini, mungkin bisa 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi. Tapi seenggaknya orientasi berpikirnya sudah dimulai ke situ gitu. Aing nu geuleuh mah nya, kebanyakan orang tuh ya, banyak dari lingkungan gue begitu terlalu sibuk mencari alasan sampai lupa untuk mencari solusi. Atau emang alasan itu jadi dalih dia, jadi gue tuh nggak bisa jalan karena gue ada ini gitu. Alasan jadi dalih untuk tetap malas gitu. Iya. Menjadi bentuk apologi kan jadinya. Betul. Dan basicnya itu tadi, kalau emang udah nggak suka dia nggak akan ada niat jalan lagi. Nges kabita doang nges gitu. Begitu Pak. Bagus tipsnya Bapak Jawin. Sekarang apa nih proyek kedepannya? Proyek kedepannya saya mau bikin video horor bersama Firsa Besari. Video horor. Wah. Kalau saya bikin horor berarti saya sudah menyerah. Saya mau bikin video horor bersama Firsa Besari begitu. Di mana tempatnya? Di sini. Kenapa? Karena cepat dan irit. Seperti prinsipnya Firsa Besari. Irit. Sudah begitu, perlengkapannya sedang banyak. Sudah ada. Sungguh nikmat. Eger mau aja ya kita perpanjang hotelnya, padahal alat-alatnya kita bawa. Dipakai. Aku cinta Eger. Oke, segitu aja paling ya. Segitu aja. Udah kebanyakan. Ya, semoga dari obrolan ini bisa diambil baiknya, walaupun sepertinya apa baiknya tidak tahu. Saya juga heran kenapa ini kita diminta berbicara bareng. Allahu Akbar. Tapi nggak apa-apa lah. Semoga kawan-kawan bisa menangkap esensinya ya. Mudah-mudahan ya kawan-kawan dan kita semua juga termasuk Jawin di sini bisa kembali traveling dan melakukan hal-hal yang kita suka. Oke, sampai ketemu lagi di Eger Pod yang mungkin 8 bulan lagi baru ada. Gitu juga kalau niat sepertinya ya. Terima kasih Zawin. Sukses selalu ke depannya. Sama-sama, mantap luar biasa. Salam Egerian. Salam Egerian.